Hore! Selamat masuk hari yang baru, Senin. Senang banget di hari yang baru ini, minggu yang baru. Pastor menyapa saudara-saudara sekalian, damai di hati. Kita akan bersama memuji Tuhan. Dalam pujian ada penguatan, yang lemah berkata ku kuat, yang sakit imani terima kesembuhan, yang sedih jangan sedih lagi ya, karena kita hidup hari ini oleh karena anugerah Tuhan yang selalu baru setiap hari menyertai kita semuanya. Halo semuanya yang bergabung, Shalom. Terima kasih udah hadir, terima kasih udah bantu di share. Puji Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, Tuhan Yesus. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu, Tuhan Yesus. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Jamahan Bapa, kuatkan setiap kami. Kami bersyukur buat hari yang baru ya Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Bapa yang baik, yang selalu peduli kami, yang mengerti hidup kami, yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih.
Sama-sama katakan, Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Puji Tuhan, sampai merinding banget waktu katakan dan dengar pujian, Yesus jangan tinggalkan aku. Rasanya langsung dikuatkan. Siapa yang pertama kali dengar ini dan dikuatkan? Saya. Baik, Pastor bawakan sekali pujian ini sebelum kita akan sambut kesaksian dan firman Tuhan dan doa-doa untuk saudara yang sedang dalam kelemahan dan sedang sakit. Pujian ini pasti memberkati kita semuanya. Makasih sudah dibagikan. Ku hidup karena anugerahnya. Bless you. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cintanya. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegangkan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar cintamu. Bapa, jangan tinggalkan kami. Engkau alasan selama ku hidup. Makasih buat tap-tap layarnya. Bless you. Puji Tuhan. Amin. Kasih-Mu mengubah hidupku. Dia memilih-Mu, Dia sembuhkan sakit-Mu, semua karena cintanya. Ini hidup kami, pimpinlah Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkaulah alasan kami hidup, Tuhan. Kami masih hidup hari ini semua karena kebaikan, napas yang Kau berikan. Kami melewati masa-masa sulit, Tuhan. Engkau nggak tinggalkan kami. Engkau setia, Tuhan. Kami berkata, Tuhan, Engkau setia dengan Engkau, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pertolongan kami datang daripada-Mu. Yesus, pegang erat tangan kami. Kami tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan kami. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Engkaulah satu alasan selama kami hidup. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada mujizat setiap hari saat kita menyembah Tuhan. Katakan bersama-sama ketik kolom komentar, mujizat setiap hari. Saat kita menyembah Tuhan, ada mujizat setiap hari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terus terberkati ya. Pujian-pujian ini akan memberikan saudara berkat-berkat rohani. Dengarkan deh. Lama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Hore! Makasih tap-tap layarnya. Terima kasih sudah ikut membagikan. Terima kasih juga kesaksian-kesaksiannya. Sangat menguatkan dan memberkati setiap pemirsa sekalian. Karena waktu engkau bersaksi, engkau berbagi, engkau sudah ambil bagian di dalam ikut melayani pekerjaan Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama melayani Tuhan Yesus. Selama ku menyembah-Mu, kami percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara gratis, cuma-cuma. Tidak minta perpuluhanmu, tidak minta persembahanmu. Karena Tuhan adalah kasih. Hamba Tuhan melayani juga adalah kasih, cuma-cuma. Jadi setiap komentar-komentar yang negatif, yang berkata perpuluhan,
dan tuduhan-tuduhan palsu, bertobatlah, karena hamba Tuhan melayani itu semua karena kasih dari Yesus yang dicurahkan dari surga untuk setiap orang-orang, jiwa-jiwa yang membutuhkan namanya pelayanan, doa-doa kesembuhan. Puji Tuhan, karena saatnya kita sekarang time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti saudara tambah terberkati. Tadi udah dengar kesaksian singkat, sangat senang, sukacita, dikuatkan. Dan firman Tuhan yang hadir saat lagi akan memberikan saudara penguatan yang sempurna. In Jesus' name. Sefanya pasal 1 ayat 14 sampai ayat 15. Ada tertulis firman Tuhan, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Wow. Ayat 15 saya baca dulu ya. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan hari kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Ngeri ya ayat-ayat ini, dua ayat dari Sefanya pasal 1, 14, 15. Dan memang ini perikopnya tentang datangnya hari Tuhan. Mengerikan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, bagi orang yang tidak dalam Tuhan, bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Setiap orang akan melewati namanya fase masa-masa kritis. Bisa bayangkan kalau detik-detik engkau akan meninggal dan engkau belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamatmu yang hidup, penolong dan jaminan kekalmu. Engkau akan mengalami ini, bahkan lebih mengerikan daripada ini, Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Tapi bagi orang yang percaya, mereka akan mengalami kedamaian, sukacita, damai sejahtera, dan ada sebuah kerinduan yang besar. Saya pernah beberapa kali mengalami fase-fase itu, di mana badan saya drop dan akan meninggal secara medis karena waktu itu SGOT, SGBT saya tinggi banget, drop. Dokter sampai memvonis saya bed rest 2 bulan. Itu masa-masa saya, masa-masa sulit. Tapi dalam hati saya ada kedamaian, ada sukacita. Karena dalam Yesus ada kedamaian. Yesus Raja Damai, ada jaminan. Tapi sebuah hal celaka bagi orang-orang yang belum menerima kepastian keselamatan, belum ada jamin dalam hidupnya. Dan dia ada di masa kritis. Apalagi kalau misalnya di ruang rumah sakit, bunyi support life dari mesin-mesin di ICU. Itu mengerikan Bapak Ibu sekalian. Sekalipun mereka tidak bisa mengungkapkannya lagi,
Maka hari ini saya beritahu kepada saudara-saudara, setiap orang akan mengalami masa-masa kritis dalam hidupnya. Kritis itu menyangkut nyawa, hidup dan mati. Kalau krisis itu bicara soal masa-masa sukar, masa-masa sulit, lembah kekelaman, atau biasa faktor U, faktor uang. Lagi krisis nih, krisis moneter maksud contohnya, krisis lagi dompet tipis nih. Itu kalau bicara soal masa-masa sukar. Tapi kalau kritis, itu antara hidup dan mati. Dan hampir setiap hari saya melayani orang-orang yang kritis. Maksudnya, Pastor doakan bayiku dalam kondisi kritis. Pastor doakan mama kritis. Pastor tolong doakan papa dalam masa-masa kritis. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada doa-doa yang kami sampaikan, akhirnya bersambung. Terima kasih karena bayiku, bapakku, mamaku sudah melewati masa-masa kritis. Puji Tuhan, kekuatan doa mampukan mereka dalam kritis untuk bisa menang dan diberikan umur yang panjang. Doa mampu melewati masa kritis, melewati sakit di ambang maut. Ketika seorang bernama Hizkia, dia berdoa kepada Tuhan. Sakitnya sudah parah, memburuk kondisinya, tapi lewat doa dimampukan diberikan umur yang panjang, diberkati dan sehat. Saya pernah melewati masa kritis, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Hari ini saudara-saudara mungkin ada di masa-masa kritis dan masih sempat dengar ini. Ataukah orang tuamu di masa-masa melewati kritis dan engkau dengar ini. Sesaat lagi kita akan mendoakan mereka dan engkau pun akan kita doakan. Kalau saudara-saudara percaya, berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan bisa menolong saudara melewati hari kegemasan itu. Saya umpamakan, saya dapat pencerahan, ayat-ayat ini bicara soal masa-masa kritis. Lewat doa, Tuhan tolong. Melewati hari kegemasan itu, hari kesusahan itu, hari kesulitan itu, kita ditolong Tuhan Yesus. Ketika rame-rame, kita ditolong Tuhan Yesus. Ditolong Tuhan Yesus. Ditolong Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada satu kisah di dalam Injil Yohanes pasal 8, Bapak Ibu terkasih. Ayat 3 sampai yang keempat sampai 5, ya. Ini 3 ayat saya Pastor bacakan, saya kasih penjelasan sedikit. Di dalam Injil Yohanes pasal 8, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Baik saudara ketik ayat-ayat ini, Yohanes pasal 8, ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wow, bless you, makasih. Tap-tap layarnya, makasih sudah di-share ya, bless you. Injil Yohanes pasal 8, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Di sini saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara dan membacakan dan mengkisahkan bagaimana seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Dan itu dia akan dihukum, detik-detik akan meninggal. Ini kritis banget ini, karena kritis menyangkut detik-detik akan meninggal. Meninggalnya seram,
akan dirajam dengan batu. Wow, dilemparin batu, bocor-bocor tuh kepala. Aduh, bercucuran darah. Detik-detik dia akan meninggal. Dia salah sih, karena melanggar, berbuat dosa. Tetapi di sini kita melihat ada kasih yang menolong, ada kasih yang memberikan kesempatan, ada kasih yang memberikan waktu, ada kasih untuk supaya dia berubah. Kasih itu siapa? Yesus. Di dalam Bible Yohanes 8, 3-5 dikatakan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, tertangkap basah. Mereka lantas menempatkan perempuan itu di tengah-tengah untuk apa? Dihakimi, untuk apa? Dipermalukan. Lalu ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, kata ini, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempar. Wow, dilempar. Wah, bless you. Untuk melempar dengan batu perempuan yang seperti itu. Sekarang apakah pendapatmu? Bisa saudara bayangkan, tempatkan sebuah pemikiran bahwa bagaimana perasaan takutnya, bukan hanya malu, ketakutan, detik-detik akan mati dirajam. Dia memang salah sih, tapi bagi Yesus, Yesus mau memberi kesempatan kepada setiap orang salah untuk berubah. Setiap orang yang pernah gagal, mereka di mata Yesus, mereka masih punya hak untuk bahagia, untuk hidup baru, untuk lahir baru. Di mata orang-orang Farisi, mempermalukan, membongkar aib, menghakimi, itulah padahal mereka orang beragama. Tapi tidak demikian di mata Tuhan Yesus. Selalu ada jalan, selalu ada waktu, selalu ada kesempatan karena belas kasihan Tuhan. Bisa bayangkan masa-masa sukar itu, perempuan itu kritis karena saat lagi dia akan meninggal dilempar batu. Mungkin berbeda dengan saudara yang kritis karena divonis dokter stadium akhir kanker. Waktumu tidak lama lagi. Mungkin sudah sekian lama dan sekarang bukan bulan tapi hitung hari. Tuhan Yesus selalu beri kesempatan engkau untuk datang kepadanya, untuk ditolong, untuk diselamatkan, untuk diampuni. Ketika rame-rame, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan Yesus 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 tolong saya. Perempuan ini diperpanjang umurnya, cancel, dirajam batu, karena Yesus datang bukan untuk menghakimimu, tetapi untuk menyelamatkanmu. Tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Saya ulangi, sebab Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimimu, melainkan untuk menyelamatkanmu.
Siapa di antara saudara yang tidak pernah berbuat salah? Angkat tangan. Saya yakin dan percaya, tidak seorang pun angkat tangan. Karena semua manusia udah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua kita punya salah, punya dosa, punya aib, punya pelanggaran. Tidak seorang pun yang luput daripada namanya celah dan kesalahan. Tapi hari ini, selalu dikatakan masih ada hari ini, hari yang baru. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, kita bertobat sungguh-sungguh dan minta Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus kasih-Mu jamah saya, baharui saya. Baik engkau yang sedang dalam masa-masa kritis menyangkut hidup dan mati, ataupun juga engkau yang sedang dalam masa-masa krisis menyangkut tentang makanan, kebutuhan hidup, keuangan. Tuhan bisa kirim orang untuk memberkatimu, untuk menolongmu melewati masa-masa krisis. Seperti tercatat ada satu kisah, Pastor akan bukakan di dalam kitab Kejadian pasal 50. Ya, ada 3 ayat saya bacakan mulai 19 sampai 21. Ketika mereka di Mesir mengalami masa kelaparan, ketika saudara-saudaranya mengalami masa-masa kesukaran, hari-hari yang menggemaskan. Tapi dalam hal krisis makanan, Tuhan bisa mengutus orang untuk memberkati, menjadi penyedia. Tercatat Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berkata, Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Tuhan?" Tanda tanya. Maksudnya dia mau bilang begini, aku ini bukan Tuhan. Aku ini hamba Tuhan yang diutus Tuhan. Jadi Tuhan yang merancangkan untuk satu bangsa ini diselamatkan dari krisis keuangan, makanan, sandang, papan, pangan, pakaian. Tuhan sanggup mengutus orang-orang untuk menjadi perpanjangan tangannya, untuk menolong engkau melewati masa-masa krisis. Seperti di zaman Yusuf, jangan takut, aku ini bukan Tuhan, tapi aku diutus Tuhan. Saya bukan Tuhan, saya hamba Tuhan. Saya juga diutus Tuhan untuk mendoakan saudara-saudara melewati masa-masa krisis dalam keuanganmu, dalam pekerjaanmu. Dan saya melihat hari-hari ini banyak orang yang sudah ditolong Tuhan Yesus. Saya doa kemarin dari sekian banyak orang yang datang sampai ruangan penuh sampai keluar, saya berdoa tumpangkan tangan. Bukan hanya kesembuhan, tapi kemarin saya doakan saudara-saudara tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan untuk hidupmu. Tuhan mencukupi. Saya juga berdoa bagi saudara sekalian dengar ini, engkau tidak kekurangan. Berkat Tuhan mencukupi engkau dengan limpah-limpahnya. Amin. Amin. Nah, kita lanjut ayat 20. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Kejadian pasal 50 ya. Ayat yang ke 20 sampai 21. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ada tertulis, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud
melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Tuhan sanggup bukan hanya membuat engkau keluar dari masa krisismu, tapi Tuhan sanggup, Tuhan besar, sanggup membuat satu bangsa keluar dari masa krisis. Ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu. Wow. Dan makan anak-anakmu. Amin. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Puji Tuhan. Masa-masa krisis, Tuhan sanggup menolongmu dengan cara mengutus hamba-hambanya, mendoakanmu, menumpangkan tangan untuk engkau, memberikan engkau jalan keluar, nasihat dan konseling. Di gerejamu ada hamba Tuhan yang siap mengkonseling engkau. Percayalah, engkau akan ditolong Tuhan melewati masa-masa krisismu. Amin. Bagi orang yang kritis, itu seperti matahari berubah. Yang tadinya hangat di tubuh menjadi sesuatu hal yang sangat mengerikan banget. Bagi orang-orang yang melewati masa-masa kritis, mereka belum punya jaminan keselamatan, itu matahari menjadi gelap gulita bagi mereka. Kabar baik hari ini, setelah Pastor paparkan, mengerikan, yaitu berseru kepada Tuhan Yesus. Baik engkau kritis saat ini, detik-detik, mungkin menit-menit atau jam-jam, engkau akan meninggal dunia. Dan engkau belum punya kepastian keselamatan. Firman Tuhan datang untuk berikan kau jaminan kepastian keselamatan. Tercatat di dalam kitab suci, Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 20 sampai 21. Pastor selesai hari ini renungan di ayat-ayat ini. Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ini satu gambaran menyambung tadi dari Sefanya pasal 1:14-15. Bagaimana masa-masa sukar, masa-masa kritis, itu keadaan berubah. Dan itu dialami personal. Ya, terkadang kelompok. Tapi nanti universal saat Kristus datang sebagai hakim. Kalau kelompok saat orang mengalami bencana alam. Personal saat orang secara pribadi. Di luar baik-baik, ada orang di ICU sedang bertaruh nyawa. Kritis. Yang lain pada tertawa, ada pesta-pesta, tapi ternyata di rumah sakit setiap hari ada yang bertarung hidup dan mati nyawanya di ruang ICU. Dan bagi mereka yang belum dalam Tuhan Yesus, matahari rasanya jadi gelap banget. Semua jadi gelap gulita, menyeramkan. Masuk lorong waktu yang tidak akhir itu penuh kecemasan, kekhawatiran. Tapi bagi orang yang percaya Tuhan Yesus, masuk lorong waktu itu menuju padang rumput yang hijau yang tak bertepi. Di sana ada Tuhan Yesus menyambut kita. Kisah Rasul pasal 2 ayat 20-21. Keadaan orang yang kritis, orang yang belum dalam Yesus, mereka akan mengalami matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan,
hari yang besar dan mulia itu. Jadi saudara, masa kritis bagi orang yang percaya adalah hari yang mulia, hari yang suci, hari yang ditunggu-tunggu. Mereka akan menerima upah, akan masuk perjamuan nikah, pesta anak domba, akan disambut oleh malaikat-malaikat Tuhan. Tapi bagi orang yang di luar Yesus, mereka ketika masa kritis, itu sesuatu hal yang sangat mengerikan, pakai banget. Oleh sebab itu, ayat 21, marilah kita sama-sama serukan, baik kuat-kuat maupun dalam hati, yang penting berseru kepada nama Tuhan Yesus. Alkitab mencatat, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Keselamatan ini penting, sekalipun tidak semua orang merasa penting hari ini. Tapi sebetulnya keselamatan yang paling penting, karena setiap orang akan meninggal. Dan saat meninggal, ketika mereka nggak punya keselamatan, mereka akan menanggung upah dosa adalah maut. Tapi Yesus kunci keselamatan. Ketika mereka miliki, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Saya berdoa, saudara-saudara yang sedang dalam kondisi kritis kesehatanmu saat ini, lewat sapaan dan ucapan doa ini, in Jesus name, engkau dipulihkan, engkau diberkati umur yang panjang dalam nama Yesus. Saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang melewati fase krisis, baik pekerjaan, dalam bisnis, khususnya dalam keuangan Bapak Ibu terkasih. Saya berdoa lewat sapaan dan ucapan doa ini, diberkatilah engkau sehingga engkau mampu melewati fase masa krisis dalam kehidupanmu, keluarga, pekerjaan, keuanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau diberkati, diluputkan dari masa-masa yang sulit. Berseru kepada Tuhan Yesus, engkau akan diselamatkan, engkau akan diluputkan, engkau tidak akan dipermalukan. Dalam nama Yesus. Let's pray. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu dan lawatan kasih-Mu, dan kami percaya di antara ribuan orang ini, ada di antara mereka sedang kritis, yang harusnya hari ini di antara mereka ada yang meninggal. Lewat sapaan doa ini, diperpanjang umur mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan dengar kesaksian bagaimana doa orang benar besar kuasanya. Mereka ada yang fase ini, saat ini, fase yang sulit. Melewati hari ini sukar banget buat mereka. Namun lewat doa ini, mereka dikuatkan dan mendapat jalan keluar. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, buat keajaiban-Mu. Kami bersyukur buat sabda-Mu yang ajaib. Semua kami dengar firman Tuhan sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Ketika rame-rame, sudah dipulihkan, sudah dipulihkan, sudah dipulihkan, sudah dipulihkan. Ketika rame-rame, sudah dipulihkan, sudah dipulihkan, sudah dipulihkan, sudah dipulihkan, sudah dipulihkan. Amin. Sudah dipulihkan. Puji Tuhan. Mari kita akan memberkati air minum kita, mohonkan berkat dari Tuhan. Air minum ini dalam berkatnya menjadi healing water, sehingga menjadi media pelayanan. Saudara yang sudah sembuh, kasih kepada orang sakit, baik di rumah ataupun keluargamu, atau di rumah sakit. Kalau bisa
masuk dan menerima air ini, kasih kepada mereka biar kita menjadi penolong bagi orang-orang sakit. Siapa yang rindu hidupnya dipakai Tuhan? Saya. Salah satu media healing water ini bisa Tuhan pakai engkau menjadi perpanjangan tangannya. Amin, amin. Angkatlah seperti ini dan saya berdoa diberkati air minum ini. Dalam nama Tuhan Yesus, air ini diberkati menjadi healing water. Siapapun yang meminumnya, yang sakit disembuhkan. Keajaiban, kesembuhan ilahi mengalir di tubuh mereka dalam nama Yesus. Amin. Saya mau minum, saudara mau ikut minum silakan. Saudara mau pakai minum untuk minum obat silakan. Mau kasih ke orang lain silakan. Yang penting ingat, gratis dan cuma-cuma loh ya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang angkatlah dua tangan saudara. Kita siap masuk di hari yang baru dengan menerima berkat dari Bapa di surga. Bapa, terima kasih banget buat ibadah live streaming yang sudah kami laksanakan. Kami akan masuk di hari yang baru dengan tubuh yang diberkati, tubuh yang sehat banget, tubuh yang sukacita, hati yang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami angkat dua tangan seraya mohonkan berkat daripadamu. Bapak Ibu terkasih, masuklah engkau di hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tubuh kami ringan, beban kami pun pergi. Dan diberkatilah saudara sekalian, keluargamu, keturunanmu, kesehatanmu, pekerjaanmu, dan pelayananmu. Diberkatilah setiap kita dengan umur yang panjang dari Tuhan Yesus dan sehat dan menyaksikan kebaikan Tuhan kepada setiap orang-orang yang kita temui. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, dan saudaraku, terimalah berkat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yes, senang banget. Hari ini selesai tugas melayani saudara-saudara sekalian. Dan saya percaya banget deh, pasti banyak yang terberkati. Pasti banyak kesaksian. Puji Tuhan, sudah terberkati. Silahkan di like, di share, di subscribe di channel YouTube Pastor Andi Simon TV. Puji Tuhan. Dan juga saudara bisa ikut berbagi ya, kesaksian-kesaksian ada, dan juga pasti jadi berkat deh. Dan ketika mereka disembuhkan, engkau melihat wajah orang sembuh dari pelayanan saudara sekalian, itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Hore! Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pastor ini memuji Tuhan Yesus, satu pujian sebelum kita akan masuk di hari yang baru. Surya pasti bersinar, Tuhan Yesus pasti tolong setiap kita. Amin. Amin. Makasih. Bless you. Sama-sama. Senang banget mendengar, melihat, menyaksikan kesaksian dan kesembuhan yang Tuhan beri pada saudara. Saat melintas langit yang biru,
Saat kau lewati lembah yang kelam, ingat ini, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Makasih sama-sama, bless you. Makasih tap-tap layarnya, makasih share-nya, makasih like komennya, makasih waktunya, makasih. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, hore, tetap ibadah pasti, Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Lucu banget. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Kami angkat tangan kami ya Tuhan, kami percaya jalan-Mu bukan jalan kami, jalan-Mu yang terbaik, rancangan-Mu yang terindah untuk hidup kami, keluarga, dan pekerjaan-Mu yang Engkau percaya kami jalankan dalam nama Tuhan Yesus. Hormat pujian hanya bagi Engkau selama-lamanya. Surya pasti bersinar, surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Hore! Dadah-dadah semuanya, bless you.